Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetaro Super Mega Bintang. Di video kali ini gue bakal bikin konten yang beda dari sebelumnya. Sebenarnya konten ini udah ada lama banget. Pernah gue upload, cuman gue udah nggak upload lagi tentang ini karena gue pikir ini peminatnya dikit. Tapi ternyata setelah gue cek perkembangan video-video YouTube gue yang dulu, ternyata yang nonton juga banyak. Tentang apa kontennya? Jadi tentangnya itu kita bakal belajar mengenai sejarah Korea. Oke. Nah, di video sebelumnya yang udah gue pernah lihat, yang udah gue pernah bikin, video gue sebelumnya itu tentang sejarah Korea itu mengenai dinasti Joseon. Dinasti Joseon. Nah, di video kali ini, dulu tuh pas lagi gue bikin video pertama kali tuh tentang dinasti Joseon. Harusnya setelah dinasti Joseon, gue bakal bikin video tentang gerakan Silhak pada dinasti Joseon. Di video kali ini nih, cuman karena kemarin itu gue lupa, gue tidak bikin video dari sebelum dinasti Joseon, melainkan langsung ke Joseon ya. Otomatis kalian nggak tahu dong, kok bisa sih tiba-tiba muncul dinasti Joseon tanpa sebelumnya tuh dinasti apa gitu kan. Jadi di video kali ini gue bakal bercerita dan juga menjelaskan tentang sejarah Korea gitu ya. Dan di sini gue tidak mau menampik, tidak mau munafik. Di sini gue bakal mengasih tahu materi sejarah kalian melalui buku. Kenapa? Karena gue jurusan bahasa Korea dan kita belajar namanya sejarah Korea, dan gue udah nulis semua materi-materi yang dosen berikan di buku. Jadi gue ingin menyampaikan kepada kalian tentang apa sih itu sejarah Korea menurut pelajaran yang udah gue ambil selama gue berkuliah jurusan bahasa Korea. Seperti itu, oke? Nah, di video kali ini materinya yang akan kita bahas, mungkin semoga banyak ya pecinta kalian yang tentang sejarah Korea. Jadi Korea itu tidak hanya K-pop aja, tidak hanya drama Korea aja, nggak hanya make up aja, nggak hanya fashion aja, nggak hanya hairstylist aja, melainkan Korea itu punya culture dan juga punya history atau sejarah Korea. Oke, kita mulai aja. Di sini kita bakal membahas tentang perkembangan dan pembangunan di Silla Bersatu. Kenapa gue menjelaskan di Silla Bersatu? Karena Silla Bersatu, karena dinasti Silla ini ibaratnya kayak the power of Hanguk gitu, ngerti gak sih? Kayak daratan Korea itu dinasti Silla gitu loh. Nanti Silla hancur, ada terbit namanya dinasti Joseon yang udah gue pernah jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini gue bikin video kayak awal kehancuran dinasti Silla dan muncul dinasti Joseon. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya di sebelum materi tentang Silla ada sih, tapi itu tentang kayak zaman purba di Korea gitu loh, kayak masyarakat kebudayaan zaman Neolitikum, abis itu cara hidup orang zaman Korea di Neolitikum gitu. Jadi gue pikir kayak ini masuknya ke zaman prasejarah Korea sih, kayak manusia purba. Jadi gue pikir kita langsung masuk ke inti kekerajaannya aja gimana, oke? Ke dinastinya ya. Oke, di sini kita bakal masuk materi tentang perkembangan dan pembangunan di Silla Bersatu Korea Selatan. Wede. Penyatuan Korea Bersatu, apa sih itu? Oke, pertengahan abad ke-6, Silla mengambil alih wilayah Sungai Han. Kalian tahu kan Sungai Han yang ada di Korea Selatan? Goguryeo dan Baekje bersekutu melawan Silla, sedangkan Jepang menjadi sekutu Baekje. Apa maksudnya? Jadi di daratan Korea itu ada 3 dinasti. Yang pertama Goguryeo, yang ketiga Baekje, yang kedua Baekje, yang ketiga itu Silla. Nah, 3 dinasti ini ada di daratan Korea. Ini belum Korea pecah ya, belum jadi Korea Utara dan Korea Selatan Anio, melainkan satu full daratan Korea, semenanjung Korea gitu. Jadi 3 dinasti ini ribut nih, berantem. Goguryeo, Baekje, sama Silla. Nah, Goguryeo dan Baekje bersekutu. Goguryeo sama Baekje ini gabung ya. Terus Silla misah gitu. Jadi tinggal 2 ya, karena kan yang tadi udah bergabung. Sedangkan Jepang menjadi sekutu Baekje, otomatis Goguryeo dan Baekje bersama dengan Jepang. Nah, Silla sendiri untuk melawan si dinasti Silla ini. Nah, menghadapi situasi ini, Silla bersekutu dengan kekaisaran Cina yang namanya dinasti Tang, Kaisar Tang. Nah, kekuatan dinasti Silla dan Tang Cina terlalu kuat bagi Baekje. Jadi powernya lebih powerful banget gitu loh si Silla sama sama kekaisaran Tang di Cina. Nah, pada tahun 660, Baekje jatuh alias kalah. Nah, kemudian pasukan Silla dan Cina berbalik melawan Goguryeo. Karena Silla kalah, tinggal Goguryeo kan. Tadi mereka jadi satu, ya kan? Jadi satu nih, Goguryeo sama Silla. Tapi, Goguryeo sama Baekje. Nah, Baekje hancur, tinggal Silla, gitu kan. Nah, terus kemudian pasukan Silla dan Cina berbalik melawan Goguryeo. Nah, pada tahun 668, Goguryeo juga jatuh, otomatis kalah sama Silla.
Nah, persekutuan sila sama Kaisar Tang berakhir saat Cina menolak meninggalkan Korea setelah menghancurkan Goguryeo. Sila mendapat dukungan dari bekas wilayah Baekje dan Goguryeo berhasil melawan Cina. Akhirnya Sila menyatukan Korea. Oke, jadi sekarang daratan Korea udah menjadi satu, namanya dinasti Sila. Ih, keren ya. Kenyataannya menunjukkan kemampuan Sila untuk mempertahankan kemerdekaan, menyatukan wilayah Korea, dan mengalahkan Cina. Memberikan arti yang signifikan bahwa Sila ini kuat loh di daratan Korea. Kemampuan Sila menyatukan bangsa Korea memungkinkan bangsa Korea memelihara dan mempertahankan, serta memajukan kehidupan sosial yang ada di daratan Korea dan budayanya secara mandiri atau individu tanpa bantuan Cina atau kerajaan kekaisaran manapun. Kita lanjut masuk ke poin kedua, politik dan masyarakat pada masa Sila bersatu. Sila membangun kembali sistem organisasi kerjasama dan bertujuan mengelola wilayah daratan Korea. Kerajaan yang membentuk pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dinasti Sila mengadaptasi sistem dan budaya kekaisaran Tang dari Cina dan memadukannya dengan sistem tradisional Korea yang bertujuan menciptakan peradaban baru di daratan Korea. Pada abad ke-8, dasar negara yang kuat dan rakyat yang homogen terwujud dan budaya nasional semakin pesat berkembang. Sila berusaha menciptakan perdamaian dengan negara-negara tetangganya gitu. Jadi kayak ya udahlah, no perang, kita damai aja gitu ya dengan negara-negara sebelahannya. Pengiriman utama kekaisaran Tang di Cina dan menjalin hubungan persahabatan dengan Cina. Banyak pelajar dan biksu dikirim ke Cina. Setelah mendapat pendidikan di Cina, mereka kembali ke Sila membawa budaya Tang atau budaya Cina. Makanya kalau kalian tahu, mungkin ini kejadiannya sebelum Hangul diciptakan ya. Maksudnya belum ada kayak Raja Sejong kan di dinasti Joseon gitu loh. Jadi makanya banyak banget di Korea tuh unsur-unsur budaya Cina sampai sekarang pun masih ada. Ada yang masih kental, ada juga yang enggak sih gitu kan. Terus memberikan kontribusi banyak terhadap kemajuan ekonomi, budaya, dan sosial di Sila. Keseimbangan kekuatan yang dibangun antara Sila, habis itu ada Barhe, Tang Cina, dan Jepang Timur, Laut Asia mampu menciptakan perdamaian selama beberapa periode dari dinasti Sila ini. Kekuatan kerajaan semakin kuat dan birokrasi pemerintah pusat menjadi lebih efisien. Pengadaptasian hukum baru meningkat sistem hukum dan pendirian kota-kota bagian dan jumlah pemerintah lokal serta pos-pos militer di seluruh wilayah kerajaan semakin bertambah dan semakin meningkat dari sebelumnya. Oke, pemerintahan Sila menerapkan ajaran Konfusianisme. Perubahan politik signifikan terjadi pada jadi gini. Di Korea itu ada yang namanya clan atau kita bilang tuh nama marga gitu loh, kayak ada Park, ada Kim, ada Lee, ada I, ada banyak lah nama-nama marga Korea gitu kan. Nah, kita sebutnya itu nama marga itu clan ya, clan gitu. Nah, terus di dinasti pemerintahan Sila, dinasti Sila, mereka tuh menganut pengajaran sistem Konfusianisme. Kalau kalian nggak tahu apa Konfusianisme, gue juga udah pernah belajar, cuman gue lupa. Jisung Hamnida, lu cari aja di Google ajaran Konfusianisme Korea Selatan gitu ya. Nah, perubahan politik signifikan terjadi pada saat klan Park, Park kayak Park Chan-yeol, nah kan marganya Park, menggantikan klan Kim yang memerintah kerajaan pada abad ke-7. Jadi pada saat klan Park ini menggantikan. Jadi klan Park ini menggantikan dari Kim sebelumnya di dinasti politik Sila. Oke? Struktur sosial masyarakat Korea terintegrasi di mana kaum bangsawan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Kaum bangsawan, which is yang paling atas ya. Rakyat kelas menengah menganggap tanah milik tuan tanah. Rakyat kelas bawah terlibat dalam berbagai kerja produksi, mendukung kehidupan mewah kaum bangsawan dan menjadi petani lahan. Kaum bangsawan bebas pajak, kecuali bawah dan menengah. Yang kaum menengah sama bawah wajib bayar pajak. Abad ke-8 di Gyeongju tumbuh kota metropolitan dengan jumlah lebih dari 180.000 keluarga serta 1 juta penduduk. Penggunaan teknologi untuk memproduksi sutra dan bahan sandang lainnya, artefak emas, perak, besi, logam, serta peralatan berlapis glasik lainnya semakin meningkat, semakin maju nih di dinasti Sila ya. Sila mengekspor barang ke Cina dan Jepang. Wede, zaman dinasti Sila aja Korea udah bisa mengekspor barang loh ke Cina dan juga ke Jepang. Oke, kita lanjut poin ketiga. Kebudayaan Sila bersatu. Kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadikan Sila mengembangkan kebudayaan yang cemerlang.
Silla memadukan kebudayaannya dengan kebudayaan Baekje yang udah pernah dia lawan dan hancur. Ingat kan yang tadi di awal gua ngomong? Dan Goryeo serta mengadaptasi kebudayaan Tang dari Cina. Abad ke-9 dan 10, ajaran Buddha mencapai masa emas di Korea. Masa emas ajaran Buddha nih masuk di Korea gitu ya. Abad ke-9 sama ke-10. Ajaran Buddha mengakar dalam tanah Korea dan mempunyai penganut dari berbagai kalangan, atas, bawah, menengah. Sejumlah kuil Buddha dibangun selama masa keemasan Buddha. Kuil, Bulguk, Hein, Pusok, Hwam. Itu gue nggak tahu istilahnya namanya apa ya. Teknik percetakan dikembangkan untuk mencetak kitab-kitab ajaran Buddha dan Konfusianisme. Terus sekarang kita langsung masuk ke akhirnya nih. Kok bisa sih Silla itu hancur padahal udah berjaya ya pada masanya. Keruntuhan Silla. Kekaisaran Silla akhirnya hancur setelah perselisihan tingkah laku kaum bangsawan. Ya iyalah ya, wajar lah ya, kayak orang-orang berkuasa di atas berbeda pendapat, jadi akhirnya berselisih paham dan akhirnya Silla itu hancur. Dinasti Silla tuh hancur gitu ya. Kaum bangsawan hidup bermewah-mewahan, wih gila, bergelimang harta gitu ya. Serta pajak tinggi yang dibebankan kepada kaum menengah dan juga kaum yang paling bawah. Munculnya perselisihan sosial menyebabkan moral turun. Pengaruh dan wibawa pemerintah juga turun. Ibaratnya kayak lu mau aja diatur-atur sama orang kaya pemerintahan, ibaratnya gitulah ya. Tahun 935, raja terakhir Silla menyerah kepada Goryeo yang mendirikan kerajaan baru pada tahun 918. Jadi gitu, gengs. Keruntuhan Silla itu yang pertama gara-gara orang kayanya pada serakah, pada kayak berselisih pendapat satu sama lain. Kaum bangsawan maksud gue. Terus abis itu udah munculnya perselisihan pula, ditambah Raja Silla juga menyerahkan diri, bukan menyerahkan diri, kayak mengundurkan diri jadi raja. Kenapa? Karena pada saat itu Silla udah kacau banget gitu sama orang-orang bangsawan itu yang ya negaranya sendiri ya hancur gitulah ya. Terus abis itu di saat yang tepatan bersama juga tahun 918 muncul kerajaan baru yang namanya Goryeo. Ingat ya, tadi di awal namanya Goguryeo. Nah ini ada namanya Goryeo, jadi ada dua. Iya kan, bener? Yang pertama tuh namanya apa tadi? Goguryeo. Iya benar, Goguryeo. Yang pertama tadi udah hancur. Terus yang sekarang ada lagi kerajaan baru yang namanya Goryeo. Oke. Nanti kita bakal ngebahas di video yang terpisah tentang berdirinya kerajaan Goryeo. Jadi di video kali ini sudah selesai gue menjelaskan tentang perkembangan, pembangunan, dan keruntuhan dinasti Silla bersatu di Korea Selatan. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Nantikan video selanjutnya mengenai berdirinya kerajaan Goryeo setelah runtuhnya dinasti Silla. Oke?